Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Setiap orang yang hidup di atas permukaan bumi ini pasti ingin dicintai oleh Allah. Akan tetapi tidak setiap orang ingin dimurkai oleh Allah. Jangankan dimurkai oleh Allah, dimurkai tetangga saja rasanya sudah risih. Akan tetapi jikalau kita dimurkai oleh tetangga, kita bisa pergi sebentar, 1 tahun, 2 tahun, kemudian kembali lagi, barangkali kita sudah bisa berdamai. Akan tetapi jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang murka, kemana lagi langit tempat kita bernaung? Kemana lagi bumi tempat kita berpijak? Dikarenakan seluruh alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang pasti ingin dicintai oleh Allah. Akan tetapi tidak setiap orang mau melakukan satu perbuatan-perbuatan. Jikalau ia mengamalkannya, maka Allah akan cinta kepadanya. Setiap orang pasti tidak ingin dimurkai oleh Allah. Akan tetapi kadang-kadang seseorang tanpa sadar melakukan satu perbuatan-perbuatan yang justru dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan satu hadis qudsi yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melalui lisan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 macam orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja mereka? Yang pertama, uhibbul ghani as-sahi. Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang kaya yang pemurah, kepada orang-orang kaya yang ringan tangan, yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi, mau membantu kepada orang-orang yang memang membutuhkan bantuan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada zaman sekarang ini, ekonomi sedang sulit. Orang yang mau bekerja dengan lapangan pekerjaan jauh daripada memadai. Gaya hidup orang itu semakin konsumtif, individual. Kalau sudah seperti ini, maka timbullah hidup kau, aku, kau buat-buatmu, ku buat-buatku. Sudah luntur kehidupan sosial di tengah kehidupan kita sehari-hari. Padahal agama mengajarkan Allah cinta kepada orang-orang yang pemurah, kepada orang-orang yang ringan tangan, tolong-menolong, bahu-membahu, saling berkasih sayang. Baginda Nabi SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Orang yang memiliki kasih sayang, maka Allah akan mengasihinya. Kasihilah penduduk yang ada di bumi, maka niscaya penduduk yang ada di langit akan menyayangimu. Maka akan turun rahmat kepada kita bersama. Alangkah indahnya hidup ini. Kalau yang berkuasa menyayangi yang lemah, lalu melindunginya. Kalau yang alim menyayangi yang awam, lalu membimbingnya. Kalau yang kaya menyayangi yang miskin, lalu mengulurkan bantuannya. Akan tetapi sebaliknya, kalau yang berkuasa malah menindas yang lemah. Kalau yang alim malah membodohi orang-orang yang memang sudah bodoh. Kalau yang kaya malah menyantap yang miskin. Bukan rahmat yang turun kepada kita bersama, melainkan azab Allah akan diturunkan kepada kita seluruhnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Padahal agama mengajarkan al-yaddul ulya khairum minal yaddis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Harta ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu,
Nabi SAW pernah berpesan bahwasanya wal malu wal banun illa wada'. Harta dan anak-anak tidak lain adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu saat titipan itu akan diambil oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Allah cinta kepada orang-orang yang pemurah. Dan ketika orang-orang yang pemurah ini membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan balas berkali-kali lipat balasannya. Ketika seseorang itu sedekah kepada anak yatim, bukan anak yatim yang akan membalasnya. Ketika seseorang itu bersedekah kepada pembangunan masjid, bukan panitia masjid yang akan membalasnya. Ketika seseorang itu bersedekah kepada pondok pesantren, bukan pesantren yang akan membalasnya. Bukan kiai, melainkan Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita makan akan bisa menjadi kotoran. Harta yang kita simpan akan bisa menjadi warisan yang akan diperebutkan oleh waris kita. Dan harta yang kita dibelanjakan di jalan Allah, inilah yang kekal milik kita abadi selama-lamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, untuk membantu dakwah kami, jangan lupa like, subscribe, and share. Laliko ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.